Semua diberkati Tuhan. Sekarang kita akan mengikuti ibadah youth online. Berikut panduan. Pertama, siapkan dirimu untuk beribadah, sebab ini ibadah bukan tontonan. Dua, ikuti setiap acara ibadah, menyanyi ketika ujian, baca Alkitab, dan berdoa ketika diajak berdoa. Tiga, karena ini adalah ibadah bukan tontonan, jadi jangan bercakap-cakap ya saat ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang rapi ya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Sekali lagi katakan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sekali lagi kita pujian ini dari awal. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Katakan semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari sama-sama kita katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Semuanya atas seizin diri-Mu. Amin. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Haleluya. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari sama-sama kita katakan semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Oh, semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada sore hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau jamah setiap kami ya Bapa dimanapun kami berada. Biarlah kami semua menjadi anak-anak yang semakin dekat dengan Engkau dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami akan lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau bebaskan roh kami agar kami dapat leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan kasih-Nya tak terbatas. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh,
Nikmati hadirat Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, terima kasih Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat hari ini ya Bapak, kami akan men-sharingkan firman Tuhan melalui talk show yang akan ada sebentar ya Bapak. Engkau memberkati kami semua kaum muda yang mendengarkan. Kiranya kami yang mendengarkan ya Bapak bisa terberkati dan termotivasi oleh firman-Mu
ya Bapak, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, memberkati narasumber yang akan berbicara ya Bapak. Kiranya melalui sharing firman ya Bapak, iman kami bisa bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak. Hanya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memutuskan segala bentuk kasih setia iblis yang mencoba mengganggu konsentrasi kami ya Bapak pada saat mendengarkan sharing firman Tuhan oleh narasumber kami. Kami memutuskan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ke tempat akan kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo rekan-rekan kaum muda GBPS Jemaat Palu. Senang rasanya dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara sekalian, walaupun hanya secara virtual seperti ini. Saya senang dapat menyapa saudara-saudara sekalian dalam ibadah kali ini. Malam hari ini kita akan membahas tentang kesehatan jiwa kita. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar kata medical check-up, dan yang diperiksa setiap kali pasti hanya kesehatan fisik kita. Bagaimana detak jantung kita, peredaran darah kita, dan juga aktivitas fisik, kesehatan fisik dari tubuh kita yang lainnya. Tapi pernahkah kita memperhatikan kesehatan mental kita, terutama di masa pandemi saat ini, di mana tingkat stres bertambah tinggi karena kita ada yang dirumahkan dan ada juga yang harus tetap berada di rumah. Malam hari ini kita akan membahasnya dalam talk show My Mind. Topik yang akan kita bahas malam hari ini adalah halu. Rekan-rekan pasti sudah tahu dan sering menggunakan istilah halu ini, yang mana halu merupakan singkatan dari kata halusinasi. Dan narasumber kita malam hari ini adalah... Halo teman-teman GPPS Palu. Terima kasih buat pengurus yang sudah menghubungi saya untuk mengisi acara ini. Biasanya di libur lebaran ini saya akan pulang ke Palu untuk ketemu keluarga. Tapi karena saat ini kita ada PSBB dan social distancing, akhirnya saya nggak bisa mudik. Tapi saya berharap dengan kita bisa virtual seperti ini tetap terjalin koneksi ya, dan kita bisa sama-sama bertukar pikiran, saling support, dan memberikan semangat. Bagaimana nih kabarnya? Saya harap kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan kita pasti bisa melewati badai ini. Seperti yang dulu juga Tuhan sudah melindungi kita, bahkan sekarang dan sampai selama-lamanya, saya percaya kita tetap ada dalam lindungannya. Saya akan cerita dulu sedikit tentang background yang saya jalani dalam sehari-hari. Setiap hari saya bekerja sebagai psikiater di beberapa rumah sakit di daerah Tangerang BSD, dan juga saya berkontribusi di Klik Dokter. Dan saya bersyukur Tuhan membawa saya sampai sejauh ini. Saya percaya berkat doa dari orang tua dan teman-teman semua, dan itu adalah kasih karunia Tuhan juga. Nah, mungkin di kali ini saya akan berbagi sedikit beberapa ilmu mengenai kesehatan jiwa. Ya, kali dia. Jadi saya langsung ke pertanyaan tentang topik kita malam hari ini. Bagaimana sih seseorang dikatakan memiliki jiwa yang sehat? Seseorang dikatakan memiliki kesehatan jiwa di saat pikiran, perasaan, dan perilakunya selaras. Maksudnya di sini adalah pada saat berpikir yang sehat, dia bisa merefleksikan diri. Jadi tahu misalnya apa yang sudah dia lakukan selama ini apakah benar atau tidak. Jika tidak, dia bisa melakukan perbaikan untuk kedepannya. Dan selain itu juga dia bisa membedakan mana fantasinya, mana realita. Nah, kesehatan emosi, di mana emosinya itu sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya wajar saja kalau kita merasakan kehilangan sesuatu, terus kita sedih dan berduka cita, itu wajar. Atau misalnya kita mengalami ketidakpastian atau tidak tahu besok harus seperti apa, terus kita mengalami kecemasan. Nah, emosi yang tidak stabil atau emosi yang tidak terkontrol itulah yang merupakan masalah atau gangguan. Juga perilaku, misalnya respon terhadap sesuatu hal yang sangat reaktif atau berlebih-lebihan. Nah, itu juga perlu
teliti lebih lanjut apakah dia mengalami gangguan jiwa. Nah, orang yang sehat jiwa, dia akan merasa sehat dan bahagia. Dia mampu menghadapi tantangan hidupnya, misalnya saat kondisi dalam masalah berat pun dia akan berusaha untuk mencari solusi. Misalnya dia tidak bisa mengatasinya sendiri, dia akan berusaha untuk mencari bantuan dari orang lain. Lalu kemudian orang yang sehat jiwa juga dapat menerima dirinya dan orang lain apa adanya. Jadi tetap bersyukur dan tidak melihat kelemahannya saja, tapi bisa mengapresiasi kelebihannya. Juga yang paling penting dia bisa bersikap positif terhadap apapun yang terjadi. Nah, termasuk di sini adalah berempati, di mana seseorang yang memiliki kesehatan jiwa, dia bisa merasakan apa yang orang lain sekitarnya rasakan. Sebenarnya secara medis, apa sih pengertian dari halusinasi itu? Apakah halusinasi sebuah penyakit? Dari definisinya, halusinasi adalah persepsi yang salah yang dirasakan oleh seseorang dari panca inderanya. Nah, kalau menurut panca indera kan ada 5 nih. Jadi halusinasi juga ada 5. Halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, penciuman, perasa, dan taktil. Nah, halusinasi pendengaran, seseorang yang mengalaminya merasakan mendengar adanya bisikan atau suara, mungkin saja bunyi gitu, tapi sumbernya tidak ada. Misalnya kalau halusinasi visual, dia melihat bayangan atau melihat penampakan yang tidak ada sumbernya. Atau misalnya mencium bau-bau yang tidak sedap, atau wangi-wangian, atau bau-bau yang aneh. Atau misalnya halusinasi rasa, dia merasakan seperti mengecap sesuatu, mungkin padahal dia tidak lagi makan gitu. Nah, yang terakhir halusinasi taktil, di mana seseorang merasa di bawah kulitnya itu ada yang seperti merayap, mungkin dipegang atau ditepuk gitu. Tapi dari semuanya itu sebenarnya tidak ada sumbernya, karena orang lain tidak merasakan, hanya orang yang mengalami halusinasinya saja. Jadi, apa saja faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami halusinasi? Mengapa halusinasi terjadi? Halusinasi ini bisa terjadi karena adanya kerusakan fungsi di otak. Akibatnya, neurokimia yang mengatur kestabilan emosi dan pikiran itu terganggu. Nah, siapa saja sih yang bisa mengalami halusinasi? Orang-orang yang mengalami kerusakan otak pada Alzheimer misalnya, yaitu demensia berat. Nah, pada pasien demensia Alzheimer ini ada pengecilan otak akibat penurunan fungsi dan akibat penuaan. Dan jadi kerusakan otak ini bisa menyebabkan halusinasi. Atau pasien-pasien yang memang ada tumor di otaknya, tumor di area yang berkoordinasi dengan persepsi ini, pada saat tumornya diangkat, halusinasinya juga akan hilang. Nah, ada juga misalnya pasien yang mengalami gagal ginjal. Ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan racun-racun di tubuh. Racun yang tidak keluar akibat kerusakan ginjal, itu racunnya akan ke otak. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerusakan otak yang bisa juga menimbulkan halusinasi. Pada pasien dengan infeksi otak, itu juga ada beberapa yang mengalami halusinasi. Pada saat infeksinya diobati, ya, dia akan sembuh sendiri. Nah, pasien ini juga yang mengkonsumsi narkoba, terutama seperti sabu atau ganja, ini juga sering ditemukan adanya halusinasi. Nah, pada saat misalnya halusinasinya menetap atau memang ada stres jangka panjang, itu kemungkinan besar mengalami gangguan jiwa berat. Halusinasi itu terjadi paling sering pada skizofrenia. Pasien skizofrenia sendiri, ciri khasnya itu adalah mengalami halusinasi dan waham. Kalau pembagian dari gangguan jiwa sendiri, yang paling berat itu adalah gangguan skizofrenia atau psikotik, di mana ini terjadi gangguan proses berpikirnya. Kemudian diikuti sama gangguan emosi, yaitu bipolar atau depresi, kemudian gangguan kecemasan, lalu gangguan makan, gangguan tidur, gangguan seksual, dan yang terakhir adalah gangguan kepribadian. Untuk skizofrenia sendiri, ini penyebabnya adalah adanya genetika dan stres jangka panjang, juga bisa karena kerusakan otak. Nah, gejala skizofrenia itu yang paling khas adalah halusinasi dan waham. Seperti yang tadi dijelaskan, halusinasi dia mendengar atau merasakan sesuatu dari panca inderanya yang tidak ada sumbernya.
Sedangkan waham sendiri itu adalah keyakinan yang salah akan sesuatu hal yang tidak dapat dibuktikan. Contohnya, dia yakin ada yang mau menjahati dia. Itu waham paranoid. Jadi merasa mau dibunuh, dibuntuti, merasa orang-orang mau bersekongkol, mau memusuhi dia, atau mungkin merasa dibicarakan. Jadi sesuatu yang dia rasa yakin tapi tidak bisa dibuktikan. Itu namanya waham atau delusi. Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa mengalami gangguan jiwa seperti ini? Penyebab gangguan jiwa sendiri itu meliputi biologi, psikologi, dan sosial. Faktor biologi itu adalah faktor karena kerusakan otaknya. Bisa karena genetika juga, keturunan. Jadi seseorang yang memang memiliki riwayat keluarga yang juga mengalami gangguan jiwa. Nah, yang kedua psikososial. Psikososial ini adalah faktor-faktor stres lingkungan yang dimana seseorang tidak bisa mengatasi stresnya atau mengelola emosinya atau persepsinya dia terhadap suatu masalah itu lebih berat. Nah, yang ketiga adalah faktor sosial, di mana faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi juga. Misalnya, tidak ada support system, tidak ada teman-teman yang mendukung, atau memang riwayat dia dibully di sekolah, atau mengalami pelecehan dan trauma. Jadi, pada tahap apa seseorang yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia ini membutuhkan perawatan? Seseorang yang mengalami gangguan jiwa bisa saja dirawat atau memang hanya konsultasi di rawat jalan. Nah, orang-orang yang perlu dirawat itu jika ia mengancam dirinya sendiri maupun mengancam orang lain. Mengancam dirinya di sini maksudnya misalnya sudah tidak mau makan lagi, tidak mau mengurus diri, atau cenderung menyakiti diri sendiri, atau ada ide-ide untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, ini harus dirawat karena kalau tidak dia akan mengancam nyawanya, atau juga dia mengancam keselamatan lingkungannya atau keluarga di tempat dia tinggal. Contohnya, karena dia agresif atau karena dia mengalami tadi ya halusinasi yang menyuruh-nyuruh dia untuk membunuh orang atau menceritakan kejelekan orang, kemudian jadi dia membanting-banting barang dan merusak di rumahnya gitu. Itu harus dirawat. Nah, pengobatannya sendiri harus meliputi 3 faktor tadi, faktor biologi, psikologi, dan sosial. Faktor biologi ini harus diberikan obat yang sesuai dengan gejalanya. Misalkan tadi, kalau dia mengalami depresi yang berat, dia harus diberikan antidepresi. Atau misalnya dia mengalami halusinasi yang berat, dia harus diberikan obat antipsikotik. Pada pasien dengan halusinasi dan psikotik ini juga harus diperhatikan hubungan psikososialnya. Bagaimana stres lingkungan atau stres pekerjaan mempengaruhi dia. Jadi kita juga melakukan konsultasi, konseling, psikoterapi, atau malah terapi dengan pasangannya atau terapi keluarga. Karena balik lagi, dukungan suportif dari keluarga dan lingkungan ini juga sangat penting mempengaruhi kestabilan, bahkan ada juga yang memperburuk. Misalnya dia sudah diobatin nih di rumah sakit dan pulang ke rumah. Ternyata di rumah dia kambuh lagi karena hubungan dengan orang-orang di rumah itu belum terselesaikan atau masih ada konflik. Nah, ini penting sekali. Jadi seorang pasien bukan hanya dia yang diobati, tapi kita harus mengobati siapa aja yang mempengaruhi kesehatan jiwanya. Apakah narsisistik termasuk dalam kategori gangguan halusinasi? Jika iya, apakah seseorang yang memiliki perilaku ini perlu dirawat? Narsisistik sendiri ini bukan halusinasi, tapi narsisistik ini adalah bagian dari ciri kepribadian. Ciri kepribadian itu adalah pola perilaku kita dengan orang lain. Nah, ciri kepribadian itu terbentuk dari kita masih kecil hingga usia 18 tahun. Faktor-faktornya, kita memiliki ciri kepribadian tertentu adalah faktor keluarga. Misalnya faktor kepribadian dari kedua orang tua kita itu akan mempengaruhi kepribadian kita juga. Terus pola asuh dan faktor pertemanan, ada riwayat stres atau masalah di masa kecil juga menjadi penyebab dari gangguan kepribadian. Nah,
Semua orang kan memiliki ciri kepribadian, jadi kalau misalnya itu bisa adaptasi dan fleksibel, itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau dia menjadi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini tidak fleksibel dan tidak adaptif, sehingga menyebabkan orang jadi stres dan disfungsi. Maksudnya di sini adalah dia merasa tidak nyaman dengan perilakunya tersebut, dan orang-orang sekitarnya pun merasa tidak nyaman karena merasa dia berubah dan terlalu rigid ya, tidak kaku seperti itu. Juga adanya disfungsi, jadi sampai tidak produktif dan mengganggu fungsi kesehariannya dia. Nah, contohnya salah satunya tadi ya, kepribadian narsisistik, di mana orang ini cenderung fokus ke dirinya supaya dia dipuji, supaya dia mendapatkan penghargaan, dia lebih sukses, lebih berhasil daripada orang lain, merasa dirinya penting. Jadi kalau orang-orang sekitarnya melihat orang dengan ciri kepribadian narsisistik, ini orang yang egois dan cenderung mementingkan diri sendiri. Karena ya tadi, dia juga tidak bisa berempati dan sulit merasakan apa yang orang lain rasakan, karena fokusnya adalah untuk keberhasilan dirinya sendiri. Saya pernah membaca tentang satu artikel yang mana ada kata gangguan obsesif kompulsif. Apakah ini termasuk dalam kategori gangguan halusinasi atau yang lainnya? Ciri kepribadian yang lain itu adalah obsesif kompulsif, atau mungkin kita sering dengar kata lainnya yaitu perfeksionis, di mana orang-orang dengan ciri kepribadian perfeksionis, dia lebih fokus kepada sesuatu yang harus sempurna. Apapun yang dikerjakan, sangat detail, sangat teratur, mengikuti aturan, hingga terkadang dia tidak mau membagi tugasnya dengan orang lain, sulit mendelegasikan pekerjaan karena dia merasa tidak yakin orang lain itu bisa mengerjakan sebagus dia. Akibatnya orang-orang seperti ini tuh terasa sangat kaku dan sangat lelah, capek sendiri. Misalnya juga ya, kalau orang-orang perfeksionis yang sudah sampai gangguan kepribadian obsesif kompulsif, itu sampai ngecek-ngecekin barang berulang-ulang, membersihkan sesuatu berulang-ulang, karena dia harus yakin bahwa itu suatu pekerjaan apakah sudah bersih atau belum gitu ya. Nah, balik lagi, ciri kepribadiannya ini terbentuk sampai usia 18 tahun, dipengaruhi oleh faktor keluarga, pola asuh, kebiasaan di rumah. Nah, pada saat orang-orang dengan ciri kepribadian ini mengalami stres yang berat, bisa menjadi gangguan obsesif kompulsif, atau kita sebutkan dengan obsesif kompulsif disorder atau OCD. Saya biasanya menjumpai di TV dan membaca beberapa artikel tentang orang yang memiliki kepribadian lebih dari satu. Apakah ini sebuah gangguan jiwa yang sama dengan skizofrenia? Kepribadian ganda itu bukan bagian dari gangguan kepribadian dan bukan juga skizofrenia. Nah, kalau skizofrenia sendiri kadang suka dianggap punya kepribadian ganda ya, karena aslinya orangnya misalnya dia ramah, terus tenang gitu, tapi pada saat dia kambuh dan mengalami halusinasi dan waham, dia berubah jadi agresif, suka marah-marah, dan berperilaku kasar. Nah, pada saat dia stabil dan terkontrol, justru dia adalah kepribadian yang sebenarnya. Nah, justru itulah yang membuat dia harus minum obat supaya dia tetap stabil dalam kondisi yang sebenarnya. Kalau gangguan kepribadian itu menetap dan hanya memiliki satu kepribadian seperti itu. Jadi dari dia kecil hingga saat tua sepanjang hidupnya, ya kepribadiannya satu aja. Seperti tadi ya, gangguan narsisistik atau gangguan kepribadian perfeksionis, ya seperti itu. Tapi kalau dengan gangguan kepribadian ganda atau multiple personality, dia memiliki beberapa kepribadian, 2 atau lebih. Dalam kasusnya sendiri ini sangat jarang. Jadi selama saya jadi psikiater pun saya hanya menemukan satu pasien. Jadi pasien ini pertama kali datang,
itu dia adalah seorang gadis perempuan ramah, cantik, dan lembut sekali bicaranya gitu. Tapi pada saat pertemuan berikutnya, dia menjadi sangat tomboy dan dia seperti berubah menjadi seorang laki-laki gitu yang kasar gitu. Nah, biasanya gangguan kepribadian ganda ini terjadi karena adanya stres di masa kecil. Jadi pada saat kecil dia mengalami trauma di usia 9 tahun, dia mengalami kekerasan fisik dan seksual sehingga secara alam bawah sadar itu adalah konflik alter ego, di mana dia seseorang yang lemah, kemudian mengalami kekerasan, kemudian secara alam bawah sadar dia berubah jadi kepribadian yang keras, yang sebaliknya, yang kasar, yang akhirnya mau melawan supaya tidak terjadi kekerasan tersebut. Kemudian dia merasa bersalah dan dia berubah lagi menjadi seorang ibu yang harusnya mengayomi anak dan melindungi anaknya. Dan kemudian dia menjadi seorang laki-laki tua yang melakukan kekerasan seksual itu ke dia. Nah, sebenarnya cerita ini tidak saya dapatkan dalam waktu singkat, karena ini butuh beberapa bulan ya, itu hampir setahun baru saya tahu ceritanya, karena dia pun lupa dan tidak ingat apa yang terjadi di masa kecilnya. Begitupun dengan gangguan personality ganda ini. Orang-orang yang mengalami kepribadian ganda pada saat dia berubah jadi kepribadian yang lain, dia tidak ingat apa yang terjadi pada saat dia menjadi kepribadian yang awal gitu. Dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi waktu masih kecil. Jadi benar-benar amnesia seperti itu ya. Nah, penting sekali untuk pendampingan psikologis selain pengobatan, obat-obat yang diberikan itu disesuaikan karena mereka pun selain kepribadian ganda ini, gejala yang paling sering itu adalah gejala fisik dan depresi, juga cemas. Jadi kalau misalnya sakit kepala, kadang kejang juga. Nah, pentingnya juga pendampingan keluarga itu yang tadi, bahwa support dari komunitas, dari keluarga terdekat itu akan lebih mempercepat penyembuhan pasien. Nah, untuk terapinya juga jangka panjang, karena tidak mudah ya, banyak yang sudah yang ditumpuk-tumpuk gitu, layer by layer akan kebuka, itu butuh waktu, dan kita tidak memaksa untuk pasien itu berubah karena ikut berproses dengan kekuatan mentalnya. Jadi fokus di awal biasanya kita support untuk bangun kekuatan fungsi dari egonya sendiri, fungsi dari mentalnya sendiri. Begitu. Apakah gangguan kepribadian dan gangguan halusinasi ini dapat disembuhkan? Terapi sendiri, misalnya pada gangguan kepribadian, bisa dengan obat, bisa juga dengan konsultasi jangka panjang. Kenapa dibilang jangka panjang? Karena ini kepribadian itu kan berproses seumur hidup. Jadi kadang kalau misalnya ada masalah atau ada stres yang berat, gejalanya akan muncul lagi. Jadi dia perlu punya keterampilan coping dalam menyelesaikan masalah, dan itu terus-menerus dipelajari. Nah, pentingnya keluarga, komunitas yang tahu akan hal ini tuh juga sangat membantu. Jadi pada saat dia mulai tidak terapi atau tidak konsultasi, atau malah mungkin yang harus minum obat seumur hidup, dia kemudian lupa dengan obatnya, itu bisa diingatkan dan didukung gitu. Jika saya penderita gangguan halusinasi ini, penderita gangguan jiwa ini, bisakah saya mendeteksi jika saya mengalami gangguan jiwa tersebut? Ada banyak kasus gangguan jiwa dan gangguan kepribadian, itu penderitanya tidak menyadari kalau mereka mengalami gangguan. Justru orang-orang sekitarnya yang merasa tidak nyaman, dan yang pertama kali menyadari bahwa orang ini mengalami gangguan psikologis. Nah, misalnya mereka saat berbicara kok pola pikirnya jadi tidak nyambung, atau emosinya tidak stabil,
atau hubungannya dengan orang-orang sekitar kok jadi tidak baik gitu ya. Nah, untuk penderitanya sendiri, dia malah merasa justru sekitarnya yang membuat dia jadi stres, atau sekitarnya yang berubah, atau malah orang-orang ini justru yang berbuat jahat ke dia. Makanya peran penting bagi komunitas atau teman-teman sekitar untuk bisa mendengarkan keluhannya dulu, bisa mencari tahu apa yang terjadi, kemudian menawarkan untuk menemani, bisa dibawa ke psikolog atau psikiater atau dikonsultasikan. Perlu diingat juga bahwa orang-orang seperti ini tuh memiliki insight yang buruk. Jadi pada saat kita salah bicara atau menyinggung dia, dia akan um, agresif gitu terhadap memberikan perlawanan terhadap orang-orang sekitar. Jadi juga perlu kerjasama dengan pihak medis kalau memang dia mengalami gangguan jiwa yang sangat berat, mungkin sudah tidak bisa lagi dipersuasi atau diajak untuk komunikasi, malah kita meminta bantuan untuk tim medis dari rumah sakit sendiri yang menjemput dan membawa dia. Tapi kalau misalnya masih gejalanya ringan, teman-teman bisa lebih mendengar atau berdiskusi dan menawarkan diri agar bisa menemani untuk dia mendapatkan pertolongan. Eh, Mencoba mengaitkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan apa yang terjadi saat ini. Dalam masa pandemik ini, pasti banyak orang yang merasa stres karena takut akan virus dan hal-hal lainnya. Salah satunya ya dipecat dari pekerjaan. Seberapa besar sih kemungkinannya kita bisa mengalami gangguan kejiwaan dari situasi pandemi ini? Selama pandemi corona ini, banyak orang yang mengalami stres. Ada yang memang karena takut terinfeksi virus atau takut sakit, sehingga dia jadi lebih cemas. Yang tadi ya, jadi OCD, membersih-bersihkan barang, terus ngecek-ngecek sesuatu, apakah sudah pakai masker belum, apakah sudah bawa alkohol belum di tas, dan itu berlebihan dan membuat dia cemas. Nah, bahkan ada juga karena memang faktor dari ekonomi. Kalau kita tahu sekarang ada sekitar 3 juta penduduk Indonesia yang sudah mengalami PHK. Nah, tidak mudah ya orang-orang yang harus menghidupi penghasilan keluarga, tapi akhirnya harus disuruh tinggal di rumah. Bahkan ada banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar dan eh, merumahkan para pegawainya. Ditambah lagi para pegawai itu tidak bisa pulang kampung karena akibat social distancing ini mereka disuruh tetap tinggal. Nah, itu juga jadi stres yang baru. Kehilangan sendiri, misalnya kita kehilangan seseorang yang sangat bermakna atau barang-barang yang berharga atau kehilangan pekerjaan yang selama ini sudah jadi faktor amannya kita, itu bisa membuat kita jadi depresi. Terus sesuatu yang tidak pasti, misalnya besok itu gimana ya, ini mau sampai kapan pandemik ini, terus nanti pekerjaan apa lagi yang harus saya cari. Nah, ketidakpastian, kebingungan ini adalah penyebab dari gangguan panik, gangguan cemas, mungkin jadi post traumatic disorder juga nantinya atau PTSD. Ada banyak hal yang dikeluhkan oleh beberapa pasien yang dulunya pasiennya dulu memang ada gangguan kejiwaan dan psikologis tapi sudah dalam remisi dan sudah bagus, akhirnya kambuh lagi gara-gara pandemi corona ini karena memang kita tahu bahwa ini tuh adalah sesuatu yang baru dan banyak faktor lagi ya selain faktor ekonomi, mungkin faktor hubungan sosial di mana tadinya sering berkumpul, ketemu orang, dia harus tinggal di dalam rumah terus-menerus dan kebiasaan pun berubah. Kebiasaan yang tadinya dia mencari hiburan misalnya ke mall atau hiburan bersama orang-orang gitu. Nah, akhirnya dia harus menentukan bagaimana cara untuk mengubah rutinitas yang ada jadi semuanya dilakukan di rumah. Itu tidak mudah bagi sebagian besar orang. Biasanya yang paling tidak nyaman itu adalah merasa sendiri, hampa, atau kosong gitu setelah masa pandemi corona ini.
hal ini bisa dikarenakan kita kehilangan momen kebersamaan yang dulunya sebelum PSBB kita sering kumpul bersama teman-teman, sering hangout ke mall atau jalan-jalan bersama di tempat keramaian. Nah, saat ini kan kita lebih banyak sendirian. Nah, itulah yang menyebabkan terkadang muncul perasaan yang tidak nyaman, seperti tadi, perasaan kayaknya ada yang kurang ya. Ini wajar terjadi pada semua orang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tadi ada sesuatu yang hilang, yaitu momen yang kebersamaan tadi. Jika dibiarkan terus, ini juga tidak baik, karena pada saat perasaan kosong itu muncul, yang ada nanti pikiran-pikiran negatif akan masuk. Makanya penting sekali pada saat kita merasa sudah tidak nyaman, kita perlu untuk mencatat apa yang kita rasakan dan pikirkan. Nah, biasanya nih kalau sebelum PSBB, kita kan sering mengenal banyak orang. Kita tidak punya waktu untuk mengenal diri kita sendiri. Mungkin di saat inilah momen kesendirian kita, itulah waktu untuk kita merefleksikan diri, merenung kembali tentang kasih Tuhan, mengenal diri kita lebih lagi, terutama mengenal Tuhan kita. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan adalah setiap masalah itu akan membuat kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena Tuhan sudah kasih ke kita itu kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk bertahan. Dan kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan ini akan muncul kalau ada masalah. Justru pada saat kita berada di zona yang nyaman, kita tidak akan menggali potensi diri kita ini. Pada saat kita mengalami krisis, justru kita akan menjadi lebih baik karena kita akan bertransformasi dan akan berubah berbeda dari sebelumnya. Nah, yang paling penting adalah jangan sendirian, meskipun secara fisik sendirian, tapi secara psikologis kita tetap punya teman-teman dan sahabat-sahabat, dan yang paling penting kita punya Tuhan. Apakah semua orang berisiko untuk mengalami gangguan kejiwaan? Setiap manusia beresiko untuk mengalami gangguan jiwa, karena pada saat sekuat-kuatnya kita, kalau tekanan itu terlalu berat atau melampaui benar-benar tidak pernah kita alami sebelumnya, itu bisa membuat kita stres, dan itu manusiawi. Kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa nabi juga yang mengalami gangguan jiwa ya. Ini kalau saya baca di Elia, di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, berbunyi, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, kalau kita lihat, Elia waktu itu baru habis melawan nabi-nabi Baal ya. Kemudian dia mendengar seperti ratu yang mengancam dia. Nah, terkadang nih kalau misalnya kita mengalami sesuatu hal yang mengancam atau lelah secara fisik, kehabisan energi, capek, udah burn out, itu juga bisa jadi faktor resiko kita mengalami gangguan jiwa. Nah, karena kan kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan untuk survive ya, untuk mampu bertahan dan tetap hidup. Tapi pada saat kita mengalami depresi, itu malah semuanya hilang. Jadi kehilangan harapan, bahkan ada pikiran ingin mati. Nah, pada saat mungkin teman-teman ngerasa seperti ini, cobalah untuk mencari bantuan dan tidak sendirian. Kemudian yang kedua adalah Paulus. Di 2 Korintus 1 ayat 8 berbunyi, Paulus bilang begini, "Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami." Nah, kalau kita lihat di sini, Paulus juga mengalami beban yang sangat berat, sampai dia merasa dia udah nggak bisa menanggungnya, karena saking besar sekali, sampai membuat dia putus asa. Tapi yang saya pelajari di sini adalah, setiap kali Paulus mengalami beban yang berat dan tekanan yang hebat,
Dia menceritakan ke rekan-rekan pelayanannya dia, bahkan dia minta didoakan kepada para jemaatnya. Jadi kalau misalnya kita pada saat ini merasa lagi beban berat atau merasa tertekan, ada baiknya kita bisa menceritakan dan minta didoakan juga. Karena ya kita nggak bisa sendirian, manusia itu butuh orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Ada tidak tips untuk membuat jiwa kita tetap sehat di masa pandemik seperti ini? Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa kita selama pandemi corona ini, yang pertama tetap aktif dan produktif. Usahakan tidak mengubah pola kebiasaan yang baik. Misalnya, tidur cukup 8 jam setiap malam, bangun pagi saat teduh, kemudian berolahraga sambil berjemur, beberes rumah, mandi, dan lalu bekerja. Usahakan sesuai jadwal, karena kan perlu diingat, kebiasaan buruk itu lebih mudah terjadi ketimbang harus membangun kebiasaan baik yang perlu waktu dan konsistensi. Nah, ada banyak orang yang working from home ini mengeluhkan, justru setelah bekerja dari rumah membuat mereka jadi kurang tidur, jadi susah membagi waktu. Nah, ada baiknya kita tetap menjadwalkan pekerjaan di rumah dan waktu mengajar anak-anak dan waktu beberes itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, yang kedua, tetap memilah informasi. Di sini kita lihat beberapa belakangan ini kalau kita baca internet atau nonton berita, itu semuanya berita mengenai COVID-19 ini. Ada banyak orang mengeluhkan setelah membaca berita malah jadi stres, jadi depresi atau cemas, malah ada yang gangguan tidur. Nah, kalau kita sudah mengalami gejala-gejala seperti itu, sebaiknya kita mengurangi membaca berita tersebut atau bahkan menunda dulu, tidak sama sekali membacanya. Kita lebih fokus untuk lebih membaca tips kesehatan atau tips mengelola keuangan, atau yang paling penting nih, kita baca Alkitab saja. Karena itulah yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Nah, yang ketiga adalah tetap terkoneksi dengan orang-orang sekitar, termasuk menghubungi teman-teman lama atau kerabat-kerabat kita yang jauh, juga keluarga besar kita. Mengetahui kondisi dan keberadaan mereka saat ini, juga itu membantu kita untuk memperbesar empati dan memberitahu kondisi kita kepada mereka. Dan yang keempat, menolong sesama. Nah, maksudnya di sini kita lihat sekarang banyak teman-teman kita yang mengalami PHK atau dalam bisnisnya penurunan pendapatan, dan mungkin disinilah waktunya kita menabur dan memberkati teman-teman kita. Secara ilmiah sendiri, pada saat kita memberi, itu ada hormon oksitosin yang meningkat. Hormon ini biasanya timbul pada saat orang melahirkan atau menyusui. Kebahagiaan sukacita ini terbentuk pada saat kita memberi. Mungkin itulah ya di Alkitab dikatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, untuk yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana kita tetap fokus pada saat ini. Pada saat kita fokus pada yang sudah terjadi, itu akan membuat kita depresi. Kenapa demikian? Karena yang sesuatu yang terjadi itu di masa lampau tidak bisa diubah lagi. Itu membuat kita merasa kehilangan dan menyesal. Atau kita fokus ke masa depan yang saat ini belum pasti atau kita tidak tahu nih sampai kapan pandemik ini berlangsung, itu terkadang membuat kita cemas. Makanya mungkin kondisi saat ini yang paling penting adalah kita fokus sama apa yang mau kita kerjakan saat ini dengan menginvestasikan waktu, membantu teman-teman kita, belajar hal baru, menemukan hobi baru, mengerjakan pekerjaan kita setiap harinya. Nah, itu tadi pembicaraan kita dengan Dr. Lydia. Semoga rekan-rekan mendapatkan berkat dari pembicaraan kita tadi. Terima kasih buat Kak Lydia atas waktu dan kesediaannya membagi pengetahuan untuk rekan-rekan kaum muda di Palu. Nah, mengingat apa yang pernah dikatakan Bapak Gembala, hal-hal alamiah yang terjadi merupakan jalan tol bagi iblis untuk mengacak-acak kehidupan kita. Hampir semua hal-hal yang terjadi adalah hal-hal yang wajar dalam masa pandemik ini. Tetapi jangan biarkan iblis mengambil keuntungan di dalamnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus yang Kudus yang dalam surga, terima kasih atas apapun yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah menjadi kekuatan baru bagi kami, jadi ilmu bagi kami untuk menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga narasumber kami, Dr. Lydia, Engkau berkati ya Tuhan dalam masa tugasnya, dalam pekerjaannya Yesus. Senantiasa Engkau lindungi dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Engkau juga lindungi kesehatannya ya Tuhan. Engkau lindungi seluruh kehidupannya ya Tuhan, tetap dalam naungan-Mu. Biarlah apa yang dia kerjakan dapat memberkati semua orang, dan juga Engkau memberkati dia terus-menerus Tuhan. Apapun yang jadi kerinduan hati dan pergumulannya, kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Engkau buka jalan, semuanya jadi berhasil. Juga berkati kami semua kaum muda GPPS Palu ya Tuhan, di masa saat ini senantiasa berikan penghiburan, kekuatan, dan juga sukacita yang baru daripada-Mu untuk menghadapi masa-masa yang sulit saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati seluruh kaum muda dimanapun saat ini berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan Engkau turut buka jalan, campur tangan ya Tuhan, lalu membawa mereka dapat melalui segala masalah yang mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Dan juga Bapa, himpunkan kami bersama pada ibadah online minggu depan, sehingga kami semua dapat menerima berkat rohani daripada-Mu untuk semakin menguatkan kami melewati masa-masa saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah online kita malam hari ini. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. God bless.